Jadi saudara menerangkan juga bahwa saudara merekam pembicaraan itu Betul. lewat HP saudara. Betul. Betul ya? Dan itu pernah disita oleh penyidik, betul Ya. saksi ya? Betul. Oke. Izin yang mulia untuk menggambarkan bagaimana komunikasi pada saat itu, pertemuan saksi dengan saudara Saiful. Kami ingin perdengarkan pembicaraan pada saat itu. Namun karena ini kalau di rekaman ini kalau diputar lengkap ini ada 1 jam lebih 20, hampir 1,5 jam yang mulia. Jadi kami tidak akan putar semua, hanya ada beberapa yang kami pilih untuk putarkan yang mulia. Sebentar yang mulia, apa boleh kami tanya kepada saudara penuntut umum ya tentang penyadapan atau rekaman ini ketika itu sudah ada surat perintah penyelidikannya atau belum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, apakah terhadap rekaman-rekaman termasuk yang disampaikan tadi itu sudah ada izin dari Dewan Pengawas atau belum? Karena sepanjang yang kami tahu Oktober itu ya, itu sudah ada perubahan undang-undang tentang KPK. Kalau itu tidak ada ya, maka pekerjaan kita ini akan menjadi siap. Yang mulia, terkait dengan rekaman pembicaraan itu telah menjadi barang bukti dalam perkara ini yang mulia dan telah disita dalam perkara ini. Betul. Saya yang merekam. Yang lain yang mulia, yang sebenarnya yang kami mau tahu itu tadi kan masih ada juga yang ditayangkan dari hasil percakapan. Ya, percakapan itu apakah memang sudah ada perintah penyelidikannya ketika itu atau belum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, mengenai hasil rekaman ini juga ketika itu sudah ada perkara pidana atau belum? Sudah ada perintah penyelidikan atau belum? Ya, kalau itu tidak ada, ya, menurut hemat kami mestinya itu tidak bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini meskipun itu sudah disita oleh pihak penuntut umum atau oleh penyidik. Baik. Baik, makasih yang mulia. Tapi mohon dicatat yang mulia bahwa kami keberatan dengan penggunaan alat bukti yang tidak diperoleh menurut hukum. Seingat saya ada satu putusan Mahkamah Konstitusi ya yang mengatakan bahwa rekaman-rekaman yang bukan dilakukan oleh penyidik itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Ya, makasih yang mulia. Izin yang mulia menambahkan. Ini Ya, saya yang merekam. Bukan. Baik, terima kasih. Yang mulia, saya ingin menambahkan terkait apa yang dikatakan oleh rekan saya tadi, bahwa ini kan dalam Undang-Undang Data Pribadi, khususnya dalam pasal 20, khususnya dalam ayat 2 disebutkan
bahwa pemprosesan salah satunya itu ada terkait dengan perekaman, itu kan sebenarnya berdasarkan persetujuan. Ini kan perekaman yang dilakukan oleh saksi dengan orang lain. Itu kan sebenarnya bersifat rahasia. Nah, apakah orang yang direkam ketika itu memberikan persetujuan atau tidak? Walaupun pada saat ini dikatakan sudah memiliki alat bukti. Ini pertanyaan ini tidak hanya terkait dengan putusan MK, tapi terkait dengan undang-undang. Saya yakin bahwa pada saat ini kita menyidangkan ini dengan kerangka berdasarkan peraturan perundang-undangan gitu kan. Kalau misalnya tidak, ya ini sebenarnya sudah melanggar dari peraturan perundang-undangan juga. Itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia, izin menanggapi yang mulia. Jadi pertama yang sampaikan yang mulia tadi bahwa ini ada rekaman yang dilakukan oleh saksi sendiri. Dan rekaman ini digunakan untuk menguatkan keterangan yang bersangkutan. Sehingga bukan dari kami yang dari pihak yang merekam, tetapi ini adalah rekaman yang kemudian dilakukan oleh saksi untuk menguatkan keterangannya dan kemudian diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan. Itu yang kami pahami yang mulia. Demikian. Ya, majelis pembicara. Ini tetap rekaman ini ilegal. Walaupun ini dianggap sebagai suatu gitu. Ini kan berdasarkan undang-undang. Nah, kalau misalnya ini diperbolehkan, pertanyaannya adalah seluruh aktivitas kita termasuk CCTV yang tidak kita setujui, ini jadi diperbolehkan jadinya. Ini mohon pertimbangan dari majelis. Terima kasih. Baik, ya mengenai keberatan penasihat hukum dan penuntut umum. Jadi, adapun nanti bahwa ini ilegal atau tidak sesuai, silakan saudara tanggapi. Tetapi yang jelas dalam persidangan ini kami beri kesempatan semuanya untuk mengajukan pembuktian. Ya, kalau memang tidak, ini memang menurut penasihat hukum, wah ini ilegal, tidak sah. Majelis pun juga punya penilaian, kan gitu ya, terhadap alat rekaman yang saat ini. Ya, namun demikian kita lihat aja prosesnya. Nanti silakan saudara tanggapi bahwa rekaman ini tidak sah dan legal karena alasan seperti itu. Gitu ya. Hakim pun juga nanti bisa mempertimbangkan. Itu ya, jadi tidak perlu diperdebatkan. Silahkan nanti tanggapi dalam pledoinya. Begitu pula keberatan saudara penasihat hukum telah kami catat terkait hal ini. Ya, itu. Izin jadi yang mulia, silakan. ini bukan perdebatan kalau yang bagian ini yang mulia. Ya. Tapi ini karena tadi teman-teman JPU mengatakan bahwa rekaman tersebut itu bukan direkam oleh KPK, itu clear sekali dikatakan, dan rekaman ini ada di handphone yang disita, begitu, di barang bukti yang disita. Nah, kami mohon izin melalui majelis hakim agar clear saja ini majelis hakim. Tadi kan dibilang itu disita. Mohon ditunjukkan saja surat penyitaannya itu, surat penyitaan kapan, di penyidikan yang mana, itu yang pertama. Agar kita tahu persis sebenarnya dasar penyitaan itu seperti apa sebelum menyimpulkan sah atau tidak sah. Yang kedua, ini menyambung tadi yang disampaikan oleh rekan kami Bang Magdir, penyitaan itu kan perlu ada izin, kecuali setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kami tentu perlu tahu, kita semua perlu tahu, dan kami yakin majelis hakim juga ingin mengetahui itu, apakah ada surat penyitaan dan kapan, dan apakah ada izin Dewan Pengawas atau izin pengadilan pada saat penyitaan itu dilakukan. Jadi mohon izin kami bertanya pada teman-teman JPU melalui majelis hakim. Terima kasih. Baik, gimana Pak Umum? Bisa ditunjukkan terkait dengan penyitaan apa yang akan mengenai apa yang ada rekamannya? Baik, yang mulia, bahwa rekaman pembicaraan itu telah dikeluarkan dan ada dalam barang bukti kami nomor 164. Itu ada berupa flash disk yang mulia. Berupa flash disk. Kemudian itu telah disita berdasarkan STPBB 1565. Ada yang mulia di bisa dalam. Ditayangkan aja biar penuh bersatu. Ada dalam berkas yang mulia itu. Dalam berkas perkara. Kalau gitu tunjukkan sini. Silakan sini. Berkas mana? Berkas perkara yang mulia. Berkas perkara ini. Betul, yang tebal yang mulia. Oh, yang tebal yang enggak ada. Nah, sekarang gini. Ada enggak di situ di di laptop saudara untuk bisa ditayangkan penyitaannya? Ini
barang daftar bukti kami yang mulia. Berkas ini tidak dibawa yang penyitaan tadi. Ada Barang bukti nomor 164 yang mulia. penyitaannya yang dimaksud ada? Ada yang mulia. Mana? STBBB nomor Nah, sekian. itu ada dokumennya? Ada yang mulia. Itu terlampir dalam berkas. Iya, tapi di berkas kami tidak kami bawa yang besar. Izin yang mulia, itu di situ kalau coba ditayangkan itu untuk tersangka Harun Masiku yang mulia. Bisa coba ditayangkan. Disita di perkara dengan tersangka Harun Masiku. Disita dari Di perkara dengan tersangka Harun Masiku. Yang atas nama tersangka. Ya mungkin. gitu. Kalau surat sendiri tidak ada itu di situ penyitaannya. Karena di berkas majelis tidak ada. Ya, itu yang Ya, majelis. Kalau misal begitu, pertanyaannya apakah legalitas yang mau ditanyakan tadi itu memang mempunyai dasar untuk dijadikan, dikemukakan pada saat ini? Karena kan nggak ada ini atas nama desa tersangka. Dasarnya apa? Jadi begini majelis. Tadi kan saya katakan satu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 2027 satu pasal 20 ayat 2. Dua itu Undang-Undang ITE itu pasal 26. Itu atas persetujuan. Nah sekarang pertanyaannya ini kan perekaman tanpa diketahui orang dan hasil rekaman itulah yang diberikan. Itu kan sesuatu yang salah dan kemudian diberikan kepada suatu penegakan hukum. Nah itu juga salah jadinya. Ini kan konteksnya tentang file trial majelis. Tentang apakah bukti tersebut itu didapatkan dari sesuatu yang sah. Nah itu dikatakan fruit the prosentry. Sesuatu yang salah kalau misalnya dibangun menjadi suatu bangunan itu sudah salah. Itu terima kasih majelis. Seperti yang majelis sampaikan, ya. Jadi menilainya ini sah apa tidak, legal apa tidak. Nanti hakim pun juga akan mempertimbangkan. Tapi kesempatan kita berikan, gitu loh. Bisa jadi juga semua keterangan saksi dan alat bukti juga nanti kan tidak sepenuhnya penasihat hukum setuju dan bisa menilai bahwa ini tidak relevan. Hakim pun juga seperti itu. Tetapi mengenai proses pembuktian ya kita beri kesempatan ya. Kalaupun saudara keberatan bahwa ini tidak sah, majelis juga punya penilaian, cuma kita beri kesempatan karena dalam hal ini sudah disita oleh penuntut umum dan saksi pun juga sudah membenarkan bahwa itu direkam, kan seperti itu ya. Adapun mengenai rekaman tadi ada relevansinya termasuk kekuatan pembuktiannya, kami sudah memahami sebagai keberatan penasihat hukum dan itu sudah kita catat, gitu ya. Jelas ya? Izin sedikit lagi yang mulia. Ini kan kalau yang ditunjukkan tadi berarti penyitaan itu dilakukan 12 Juli 2024 begitu ya. Dan yang disita bukan handphone tetapi flash disk. Nah, kami juga memohon melalui yang mulia untuk bisa di-clearkan terlebih dahulu. Ini kenapa tiba-tiba yang disita flash disk padahal tadi berbeda ini yang mulia dengan keterangan saksi yang mengatakan saksi merekamnya di handphone. Kalau kami kan mencatat ini yang mulia agar tidak ada potensi bias, perubahan. Kita kan tidak tahu persis bagaimana perubahan dan proses perolehan itu. Untuk lebih mengklirkan saja yang mulia tentang apa yang kita dengar dan digunakan sebagai bukti. Terima kasih. Oke. Saudara saksi, itu HP-nya memang disita? Betul. Sampai sekarang sudah dikembalikan? Sudah, tapi udah nggak saya pakai. Gimana prosesnya kok sampai bisa
di dalam beberapa flash disk. Tahu enggak? Yang mulia, boleh saya sampaikan terkait flash disk. Ya. HP-nya masih ada? HP-nya sudah tidak ada. Sebelum HP itu tidak ada, saya pindahkan semua dokumen itu ke dalam flash disk. Flash disk itu yang disita oleh Ya, penyidik. betul. Oh, seperti itu ya. Penasihat hukum ternyata. Jadi yang didengarkan itu yang dari saksi, bukan penyidik yang karena inisiasinya sendiri merekam. Begitu ya, ternyata dari saksi sendiri yang diserahkan kepada penyidik. Tapi saudara saksi HP-nya sudah dikembalikan. Sudah dan udah nggak ada juga di saya karena alat udah lama kan, gitu. Baik. Beda. Nanti kita nilai aja lah ada relevansinya enggak sih, kan gitu. Toh juga ini hanya menguatkan apa yang diterangkan oleh saksi kan. Tapi gini aja untuk menyingkat saudara umum, langsung aja pada perkataan yang atau rekaman yang dianggap menurut penuntut umum itu paling relevan. Karena tadi terlalu lama. Saya rasa gitu ya, penasihat hukum. Ya kita nilai nanti lah, majelis juga akan menilai, juga akan mempertimbangkan alat bukti yang seperti ini. Baik, izin yang mulia kami perdengarkan. Ini ada transkripnya juga untuk mempermudah ini yang mulia. Di sekolah ya kayaknya. Dua-duanya boleh. So, ada apa nih Mas? Sampai serius banget gitu loh. Ya partai itu harus serius. Iya serius, cuma maksud gue sampai buset ya, sampai gue bilang ini 26 siang gue mendarat, gue langsung ke sana, nggak bisa juga. Enggak, kebetulan ada ngawal danau. Betul saksi ini suara saudara dengan Saiful. Suara saya dan Saiful. Betul ya, dia menyampaikan ada ngawal dana gitu ya. Ya. Ini deh, ada keputusan KPU, ya kan, di mana Mbak nomor 2, Pak Nazar nomor 1. Suara Pak Nazar pun ketika digabung sama ada fatwa MA, kan satu kan ada komponen nih, komponen fatwa MA, fatwa keputusan Mahkamah Agung. Sorry saya aku potong. Lah itu bundaran nggak dikasih. Kenapa? Fakta, suara saya itu pertama loh. Pak Nazar yang pertama kan? La ilaha illallah. Oh iya. Sorry. Oke, Mbak Mas pertama. capek gue nyari. Oke. Iya. Dan nggak belanja loh gue. Iya, Aduh. harusnya belanja juga. Nggak bisa gue, kasihan masyarakat. Kasihan gue. Enggak, kalau Mbak begitu nggak perlu. Tapi kalau memang belum begitu, belum terukur, belanja. Nggak berani gue. Sumsel itu jujur aja ya menurut gue. Kalau gue mau kuat-kuatan duit, kalah gue kemarin. Tahar di situ. Ya Mbak nggak pakai duit aja menang kan? Pakai tenaga capek terus. Artinya gini. Kemarin ada komponen Mbak suara terbanyak, Pak Nazar meninggal, diikuti oleh keputusan Mahkamah Agung. Terus kemudian ada suara Harun. Oke. Nah terus kemudian ketika digabung suara Harun, artinya suara Pak Nazar digabung dengan Harun pun di bawah Mbak kan? Iya. Nah jadi bingung tuh Pak Sarif, ini ada apa ini? Iya lah, nggak usah kan mereka saya bisa lihat mereka bingung sih. Ada apa ini? Katanya kan ini apa gitu. Sekarang gini, ada yang kita bikin dililan kemarin. Bikin dililan, ini deh. Coba kita bongkar seluruh C1. Sesumsel 1. Itulah kebenaran hakiki. Saya dekat sama Bawaslu. Ya. Ya kan?
karena Bawaslu saya yang jadi salah satunya. Iya. Dekat dengan KPU. Ya kan? Ya, oke lah, dua unsur itulah ya. Terus kemudian saya minta kebagian C1 kasus seluruhnya. Ya. Nah, itu yang tadi Saudara Saiful menyampaikan. Ada deal-deal yang kemarin itu. Saudara paham nggak maksudnya? Saya nggak peduli, saya udah nggak, gitu. saya nggak ngopenin dia lah mau ngomong apa karena buat saya saya udah kusut di dalam situ tuh, gitu aja sih. Oke, ada penyampaian juga, saya dekat sama Bawaslu, dekat dengan KPU. Saudara tahu ada operasi ke Bawaslu, ke KPU? Bisa didengar atau dilihat yang di transkrip yang sudah di ini. Saya nggak peduli itu dari omongan itu, jadi saya cuma nimpal aja. Karena buat saya udah orang ini kok dongengnya dari A sampai Z gitu maksud saya. Tapi ya tidak ini. Ya buat saya gitu. Maksudnya bahasanya itu yang ya nggak penting gitu buat saya. Kemudian kita ke belum. Langsung ke menit 34. Kemudian Berarti nggak diserahin ya, gue udah bundel itu data. nah, sebenarnya ada keputusan politik dari partai tanggal 5 Agustus. Ini partai ya. Ini jangan cerita seorang Hasto misalnya. Partai itu adalah satu keseluruhan kelembagaan, bukan orang per orang. Oke, Nun. Oke. Nah, saya minta kemarin melihat ini, ya kan? Ngeliat ini, saya bilang kan, ini enggak kita dalam memutuskan ini harus hati-hati karena saya juga caleg kan. Saya tahu lah bagaimana beratnya lapangan, kemudian bagaimana kan. Ini ada mekanisme hukum, ada mekanisme politik, ya kan? Ada kebutuhan partai secara kelembagaan untuk mentransaksikan ini dengan Harun. Oke. Nah, terus kemudian saya panggil Harun. Saya bilang, misalnya Pak Harun dilantik, apa kompensasi ke sana? Saya tanya misalnya Pak, ke Kiki yang sudah berdarah-darah, ya kan? Dia bilang yang pertama, gaji saya serahkan ke Ibu Nazar sama Giri. Dia bilang, karena urusan, ini versi dia ya, dia statement saya teruskan ke Giri dan ke Pak Bu Nazar. Saya udah ngomong tadi pertama. Yang kedua, kalau partai berkenan, saya akan ganti per suara 50.000. Bentar, ini Iya. saya menceritakan kemarin. Iya, nggak apa-apa. Terus? Nah, 50.000. Yang berikutnya, ini ada mekanisme pencalonan Komnas HAM, di mana kata dia dengan bantuan partai, ya kan, dia bisa dorong full Kiki untuk jadi Komnas HAM. Terus kemudian, oke, ya kan, harus saya jahit ke sekjen. Bilang, Mas, ini saya minta pendapat pribadi, Mas. Saya minta pendapat pribadi. Dia bilang ini urusannya bukan pribadi, ini kelembagaan. Oke, saya utus kamu ketemu sama partai, sudah mutusin begini, dan sudah keputusan politik partai. Kalau saya pribadi sih mau dorong dia jadi calon wali kota, ya kan? Kata Mas Hasto, pribadi loh, bukan artinya kan belum putus kelembagaan ya, pribadi. Tapi keputusan ini tidak bisa dibendung, karena artinya apa, Mbak? Gugat kemanapun kan, makin gugat kan kalau di partai tahu sendiri, makin rusak kita punya masa depan di politik di partai itu kan. Nah, saya diutus dengan suasana ini. Izin Bapak Ketua. Tunggu sebentar dulu. Selesaikan dulu. Suaranya tidak jelas.
Udah. Pertama, saya Oke, saksi ya. Ini tadi saudara sudah menerangkan bahwa ada tawaran kepada saudara kalau seandainya saudara bersedia mundur. Seperti itu tadi. Itu kan kata Saiful. Iya, itu tawaran yang ditawarkan kepada saudara. Iya. Dan kemudian tadi saudara juga sudah menerangkan bahwa apa yang disampaikan ini tadi kalau saudara Saiful, saudara Doni menyampaikan kepada saudara ini adalah tugas dari sekjen. Dan saudara tadi sudah menerangkan bahwa itu bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa sendiri pada saat saudara kembali dan bertemu di tanggal 27 itu tadi. Yang berkesesuaian kan terkait undangan saya, pelantikan saya, gitu kan saya tagih undangan. Tapi terkait konfirmasi ini semua saya nggak konfirmasi, nggak ada saya tanya. Yang menurut saya berkesesuaian itu adalah terkait undangan saya yang tertunda, gitu loh. Karena menurut Saiful alasannya ya ini, gitu. Kan sambungannya begitu gitu menurut saya, gitu. Oke, dari saya cukup, dilanjut rekan yang lain yang mulia. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.